Ada saat-saat dalam hidup ketika sesuatu di dalam dirimu berubah dan kamu tidak bisa menjelaskan kenapa. Tiba-tiba ada jeda hening yang turun ke dalam hati. Ada kehangatan yang muncul di dada tanpa sebab yang jelas. Atau gelombang emosi datang begitu saja tanpa peringatan. Sekilas, momen-momen ini tampak kecil, mudah diabaikan, mudah dianggap hanya sebagai perasaan biasa. Namun sebenarnya, momen seperti itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ada bobot yang tersembunyi di dalamnya. Seolah-olah ada bisikan yang dibungkus dalam tubuhmu sendiri. Sinyal yang menyentuh fisikmu jauh sebelum pikiranmu mampu memahaminya. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah melewati banyak musim dalam hidup di mana Tuhan sedang berbicara kepadamu lebih jelas dari yang kamu kira. Hanya saja, bukan dengan cara yang kamu harapkan. Banyak orang percaya bahwa Tuhan hanya berbicara melalui kitab suci, mimpi, atau dorongan lembut di dalam pikiran. Tapi Tuhan yang menciptakan rohmu juga menciptakan tubuhmu. Dia tahu persis bagaimana menjangkau dirimu melalui detak jantungmu, melalui air matamu, melalui ketenanganmu, bahkan melalui kegelisahanmu. Tidak ada yang acak. Di dalam kisah-kisah iman, orang-orang tidak hanya mendengar Tuhan, mereka merasakannya. Tubuh mereka bereaksi terhadap kehadirannya, terhadap peringatannya, terhadap penghiburannya, dan terhadap kemuliaannya. Dan kebenarannya, kamu juga mengalaminya. Saat kamu mendengarkan ini, buka hatimu dengan harapan. Karena beberapa hal yang selama ini kamu anggap sebagai stres, kebetulan, atau sekedar emosi, bisa jadi sebenarnya adalah komunikasi ilahi. Bisa jadi Tuhan sedang membimbingmu, melindungimu, atau membangunkan sesuatu di dalam dirimu melalui tanda-tanda yang belum kamu kenali. Dan ketika tanda-tanda itu mulai menjadi jelas, cara kamu menjalani hidup tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan mulai melihat betapa dekatnya Tuhan sebenarnya, dan betapa personal cara Dia berbicara kepadamu. Tanda pertama adalah ketenangan tiba-tiba yang menyelimuti dirimu. Ada momen ketika hidup berjalan sangat cepat, penuh dengan aktivitas, pikiran, dan keputusan. Tapi tiba-tiba, sesuatu di dalam dirimu menjadi diam. Ini bukan sekedar diam karena kamu berada di ruangan yang sepi. Ini bukan kesunyian karena kamu sendirian. Ini adalah ketenangan yang masuk ke dalam dadamu, turun ke bahumu, dan dengan lembut namun jelas berkata berhenti. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak, memberi ruang untuk napas yang bahkan kamu tidak sadar kamu butuhkan. Ketika itu terjadi, rasanya bisa aneh, mengejutkan, bahkan sedikit mengganggu. Tapi ketenangan itu selalu punya tujuan. Seringkali sebelum Tuhan berbicara, Dia menciptakan keheningan. Bukan keheningan di sekitarmu, tetapi di dalam dirimu. Karena pikiran yang terlalu bising seringkali menutupi apa yang sebenarnya ingin Dia sampaikan. Ketenangan ini bukan kekosongan, ini adalah persiapan. Ini adalah cara Tuhan membersihkan kebisingan supaya rohmu bisa mendengar sesuatu yang sebelumnya tenggelam oleh pikiranmu sendiri. Kamu mungkin pernah mengalaminya tanpa sadar. Tepat sebelum mengambil keputusan besar, di tengah konflik, atau bahkan di momen biasa ketika pikiranmu sibuk. Tiba-tiba detak jantungmu melambat, napasmu menjadi lebih dalam, dan inderamu terasa lebih tajam. Ada suara dalam dirimu yang berkata, "Tunggu." Jeda itu bukan kelemahan, itu adalah interupsi ilahi. Melalui ketenangan ini, Tuhan sering mengubah arah langkahmu. Dia menghentikanmu sebelum kamu masuk ke dalam situasi yang berbahaya. Dia menahanmu sebelum kamu mengatakan sesuatu yang bisa melukai orang lain. Dia menarikmu menjauh dari jalan yang terlihat baik, tetapi sebenarnya bukan untukmu.
Mungkin kamu hampir membuat pilihan yang tampak benar di permukaan, tetapi bukan bagian dari rencananya. Mungkin kamu hampir masuk ke dalam situasi yang akan menguras dirimu secara batin, dan di saat itu Tuhan menyentuh rohmu dan berkata, "Diamlah." Ketenangan ini juga sering datang saat Dia ingin menghiburmu. Banyak momen penyembuhan dalam hidup tidak dimulai dari perubahan di luar, tetapi dari ketenangan di dalam. Damai yang kamu rasakan bukan sesuatu yang biasa. Itu bukan sekedar perasaan. Itu adalah damai yang melampaui keadaan. Saat ketenangan seperti ini datang, jangan buru-buru melewatinya. Jangan langsung menganggapnya sebagai hal biasa. Itu adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Tuhan sedang mendekat. Ketenangan itu adalah suaranya tanpa kata-kata. Sebuah pengingat bahwa kehadirannya lebih dekat daripada kebisingan apapun yang mengelilingimu. Tanda kedua adalah tekanan atau beban yang terasa di dalam dirimu. Ada saat-saat tertentu ketika tubuhmu bereaksi sebelum pikiranmu memahami apa yang sedang terjadi. Kamu merasakan sesuatu yang berat di dada, tekanan yang tidak menyakitkan tetapi tidak bisa diabaikan. Ini bukan kecemasan biasa, bukan ketakutan, bukan stres. Ini adalah beban rohani yang muncul di momen-momen penting. Saat kamu hendak mengambil keputusan, saat kamu berada di persimpangan, saat ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh rohmu. Tekanan ini adalah salah satu cara Tuhan memberi sinyal bahwa sesuatu memiliki makna yang lebih dalam secara spiritual. Itu adalah caranya menarik perhatian. Kamu mungkin merasakannya ketika hampir membuat pilihan yang salah. Tiba-tiba ada ketidaknyamanan yang muncul. Hatimu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahanmu. Itu bukan kebetulan, itu adalah perlindungan. Tekanan itu adalah bentuk kasih. Cara Tuhan berkata tanpa kata "jangan lanjutkan". Banyak orang terhindar dari kesalahan besar, dari luka, dari penyesalan, hanya karena mereka memilih untuk mendengarkan perasaan ini. Kadang, beban ini juga muncul bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang lain. Tiba-tiba kamu teringat seseorang, dan hatimu terasa berat tanpa alasan yang jelas. Perasaan itu tidak hilang sampai kamu mendoakan mereka, dan setelah itu barulah beban itu terantar. Itu bukan imajinasi, itu adalah cara Tuhan menggunakan dirimu untuk melindungi orang lain melalui doa. Ada juga saat di mana tekanan ini muncul karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Sebuah panggilan, sebuah perubahan, sebuah langkah besar. Rasanya tidak nyaman karena kamu sedang dibentuk. Kamu mungkin mencoba mengalihkan perhatian, tapi tekanan itu tetap ada. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk lahir dalam hidupmu. Dan terkadang, tekanan ini adalah peringatan. Ada situasi yang tidak terlihat berbahaya, tetapi sebenarnya tidak baik untukmu. Dan sebelum kamu menyadarinya secara logis, rohmu sudah lebih dulu merasakannya. Ketika perasaan ini datang, jangan abaikan. Berhenti sejenak dan tanyakan dalam hatimu apa yang sebenarnya sedang ditunjukkan kepadaku. Karena seringkali perasaan itu adalah perbedaan antara melangkah ke dalam masalah atau melangkah ke arah yang benar. Tanda ketiga adalah air mata yang datang tanpa alasan yang jelas. Sebuah pelepasan fisik dari Roh Kudus. Ada saat-saat ketika air mata mengalir begitu saja. Kamu tidak sedang sedih, tidak cemas, tidak juga berada di bawah tekanan. Namun tiba-tiba matamu terasa basah, dan hatimu melembut dengan cara yang tidak bisa kamu kendalikan. Air mata ini berbeda.
Ini bukan sekedar reaksi emosional. Ini adalah respons spiritual. Air mata seperti ini bisa muncul saat berdoa, saat menyembah, ketika mendengar sesuatu yang menyentuh hati, atau bahkan di tengah hari biasa tanpa pemicu yang jelas. Ketika itu terjadi, ada kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang menyentuh jiwamu. Dalam perjalanan iman, air mata sering menjadi tanda perjumpaan yang dalam. Bukan selalu karena kesedihan, tetapi karena kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ada momen ketika hati mengenali sesuatu yang suci, dan tubuh meresponsnya melalui air mata. Air mata bukan selalu tanda kelemahan. Kadang itu adalah bentuk penyembahan. Ketika air mata muncul tanpa sebab yang jelas, bisa jadi Tuhan sedang menyembuhkan sesuatu di dalam dirimu. Tidak semua luka muncul sebagai ingatan. Beberapa luka tersembunyi terlalu dalam dan hanya bisa dilepaskan melalui air mata. Roh Kudus tahu bagaimana menjangkau bagian hatimu yang bahkan kamu sendiri sudah lupakan. Hal-hal yang selama ini kamu tahan, beban yang kamu anggap sudah kamu atasi, perlahan dilepaskan. Air mata itu menjadi jalan keluar bagi sesuatu yang diam-diam membebani jiwamu. Kadang, air mata ini juga muncul sebagai proses pemurnian. Perasaan bersalah, ketakutan, kepahitan, atau luka yang terpendam bisa menempel tanpa kamu sadari. Dan ketika Tuhan mulai membersihkan itu semua, air mata mengalir seperti arus yang membawa keluar hal-hal yang tidak lagi seharusnya tinggal di dalam dirimu. Apa yang terlihat seperti menangis tanpa alasan, sebenarnya bisa menjadi proses pembebasan yang sedang terjadi secara perlahan. Ada juga air mata yang datang sebagai bentuk kesadaran, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendekatkan. Ketika Tuhan menunjukkan sesuatu dalam hidupmu yang perlu diubah, hatimu melembut, kebenaran terasa lebih halus, bukan menyakitkan, dan air mata menjadi respon alami dari hati yang disentuh dengan kasih. Dalam momen itu, kamu tidak merasa ditolak, justru kamu merasa dipanggil kembali. Selain itu, ada air mata yang muncul karena pewahyuan. Saat kamu mendengar sesuatu yang terasa sangat tepat untuk hidupmu, atau ketika kamu merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang nyata, tubuhmu merespon lebih dulu. Air mata menjadi bukti bahwa rohmu mengenali sesuatu yang penting. Ketika air mata seperti ini datang, jangan ditahan, jangan disembunyikan. Itu adalah momen yang suci. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang menyentuh bagian terdalam dari dirimu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tanda keempat adalah rasa hangat atau seperti terbakar di dalam hati. Ada perasaan yang sangat khas ketika Tuhan meneguhkan sesuatu dalam hidupmu. Sebuah kehangatan yang muncul di dada, sebuah getaran yang terasa hidup, bukan karena emosi sesaat, bukan karena dorongan adrenalin, tapi sesuatu yang lebih dalam. Rasa ini seperti bara kecil yang menyala di dalam hatimu. Tenang, tapi kuat. Tidak bising, tapi jelas terasa. Kehangatan ini bisa muncul ketika Tuhan sedang meneguhkan arah hidupmu, menunjukkan kebenaran, atau sekedar mengingatkan bahwa Dia bersamamu. Ini adalah cara yang sangat personal, karena langsung menyentuh pusat dari dirimu. Kamu mungkin merasakannya saat mendengar satu kalimat yang terasa begitu dalam, seolah-olah itu ditujukan khusus untukmu. Atau saat membaca sesuatu dan tiba-tiba terasa hidup. Atau ketika kamu sedang mempertimbangkan sebuah keputusan, dan tiba-tiba hatimu dipenuhi kejelasan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Kadang kehangatan ini juga muncul ketika Tuhan membangkitkan kembali sesuatu yang sudah lama kamu abaikan. Sebuah panggilan, sebuah impian,
sebuah potensi, sesuatu yang dulu pernah hidup dalam dirimu, tetapi tertutup oleh waktu atau keraguan. Kehangatan itu seperti percikan yang berkata, "Ini masih ada, ini masih milikmu." Ada juga saat di mana kehangatan ini datang sebagai penghiburan. Di tengah rasa takut, kehilangan, atau kesepian, tiba-tiba ada rasa hangat yang menyelimuti hatimu. Seolah-olah kamu dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Itu adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Selain itu, ada kehangatan yang muncul sebelum tindakan. Ketika kamu merasa didorong untuk melakukan sesuatu yang benar, tetapi sulit, seperti memaafkan, mengambil langkah berani, atau meninggalkan sesuatu yang tidak baik, kamu mungkin merasakan dorongan dari dalam. Itu adalah keberanian yang sedang dibentuk. Bukan berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari kekuatan yang diberikan kepadamu. Ketika kamu merasakan kehangatan ini, perhatikan. Itu seringkali adalah tanda bahwa apa yang kamu rasakan selaras dengan kebenaran. Sebuah dorongan halus yang mengatakan, lanjutkan. Tanda kelima adalah kegelisahan fisik ketika kamu sedang berjalan ke arah yang salah. Ada saat-saat ketika kamu mencoba melanjutkan sebuah rencana, keputusan, atau jalan hidup, tetapi sesuatu di dalam dirimu menolak untuk tenang. Kamu berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, namun tubuhmu justru memberikan sinyal yang berbeda. Tidurmu menjadi tidak nyenyak, dadamu terasa sempit, pikiranmu sulit diam, langkahmu terasa berat, seolah-olah kamu sedang berjalan melawan arus yang tidak terlihat. Ini bukan sekedar stres biasa, ini adalah kegelisahan rohani. Kegelisahan seperti ini sering muncul ketika kamu mulai menjauh dari arah yang seharusnya. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang masih peka terhadap kebenaran, dan kepekaan itu mencoba menarikmu kembali. Kamu mungkin pernah berada di situasi seperti ini. Sebuah hubungan yang terlihat menarik, tetapi jauh di dalam hati ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah keputusan yang tampak menguntungkan, tetapi ada kegelisahan yang terus muncul setiap kali kamu memikirkannya. Atau sebuah langkah yang terlihat aman, tetapi hatimu tidak pernah benar-benar merasa damai. Kamu mencoba mengabaikannya. Kamu menyibukkan diri agar tidak memikirkannya. Tapi perasaan itu tidak hilang. Yang pertama, hilang biasanya adalah damai. Setelah itu, pikiranmu mulai kacau, tubuhmu ikut tegang, dan semakin kamu mencoba menutupinya, semakin kuat kegelisahan itu terasa. Itu bukan musuh, itu perlindungan. Kegelisahan ini adalah cara Tuhan menarikmu keluar dari sesuatu yang mungkin akan melukaimu, mengurasmu, atau menjauhkanmu dari tujuan yang seharusnya. Kadang, kegelisahan ini muncul bukan karena kamu menuju ke tempat yang salah, tetapi karena kamu bertahan di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Sebuah lingkungan, kebiasaan, lingkaran pergaulan, atau bahkan fase hidup yang sudah tidak lagi sesuai untuk pertumbuhanmu. Kamu mungkin merasa nyaman secara luar, tetapi di dalam ada dorongan yang tidak berhenti. Seolah-olah ada suara yang berkata, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Semakin lama kamu bertahan, semakin besar ketidaknyamanan itu. Bukan karena hidupmu salah, tetapi karena kamu sedang didorong untuk maju. Ada juga saat di mana kegelisahan ini muncul sebagai tanda peringatan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Sebelum matamu menyadari, rohmu sudah lebih dulu merasakan. Ada ketegangan di dalam diri yang tidak bisa dijelaskan. Dan anehnya, perasaan itu hanya mereda ketika kamu mulai berdoa atau mendekat kepada Tuhan. Itu bukan kecemasan biasa. Itu adalah kesadaran rohani yang sedang dibangkitkan. Ketika kegelisahan ini datang, jangan langsung menutupinya dengan kesibukan atau hiburan. Berhenti sejenak,
Dengarkan, tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya sedang diarahkan kepadaku. Karena seringkali rasa tidak nyaman itu adalah hal yang justru menyelamatkanmu dari keputusan yang salah. Tanda keenam adalah sensasi seperti merinding, menggigil, atau tubuh bergetar dalam momen yang terasa suci. Ada momen ketika sesuatu yang tidak terlihat menyentuh hidupmu, dan tubuhmu langsung bereaksi. Bulu kuduk berdiri. Ada sensasi dingin yang menjalar di tulang belakang. Tangan terasa sedikit bergetar. Napas berubah tanpa kamu sadari. Rasanya seperti ada sesuatu yang baru saja lewat. Sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tetapi jelas terasa. Reaksi ini sering dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa rohmu sedang merespon sesuatu yang lebih dalam. Kamu mungkin merasakannya ketika mendengar kata-kata yang terasa sangat tepat untukmu. Tiba-tiba tubuhmu merinding dan hatimu tersentuh dalam waktu yang sama. Itu bukan sekedar emosi. Itu adalah pengenalan dari dalam dirimu terhadap sesuatu yang benar. Kadang sensasi ini muncul saat kamu berada dalam suasana yang penuh makna. Ketika kamu merasa sangat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Tiba-tiba tubuhmu terasa ringan, hangat, atau justru bergetar halus. Itu adalah respon alami ketika rohmu menyadari adanya kehadiran yang tidak biasa. Ada juga saat di mana sensasi ini muncul sebagai peringatan. Kamu memasuki suatu tempat atau situasi, dan tiba-tiba ada rasa tidak nyaman yang muncul secara fisik. Tubuhmu bereaksi lebih dulu sebelum pikiranmu memahami apa yang sedang terjadi. Perasaan dingin, merinding, atau tidak tenang itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya kamu abaikan. Selain itu, sensasi seperti ini juga bisa muncul ketika kamu merasa kagum atau tersentuh oleh sesuatu yang dalam. Saat kamu menyadari sesuatu yang penting, atau ketika kamu merasakan kejelasan yang sebelumnya tidak ada, tubuhmu ikut merespons. Itu adalah cara tubuhmu mengakui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Namun penting untuk diingat, sensasi ini bukan tujuan utama. Ini bukan sesuatu yang harus dicari atau disembah. Ini hanyalah tanda, sebuah pengingat bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih besar dari apa yang bisa dilihat. Ketika tubuhmu merespon seperti ini dalam momen yang bermakna, jangan abaikan. Perhatikan apa yang sedang terjadi di sekitarmu dan apa yang sedang kamu rasakan di dalam. Karena bisa jadi itu adalah salah satu cara paling halus di mana Tuhan sedang menarik perhatianmu. Tanda ketujuh adalah kekuatan atau energi fisik yang muncul bukan dari dirimu sendiri. Ada momen dalam hidup ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang terasa terlalu berat. Tanggung jawab yang besar, tekanan yang tidak berhenti, luka yang dalam. Secara logika, kamu seharusnya sudah lelah, sudah menyerah, sudah tidak mampu melangkah lagi. Namun entah bagaimana, kamu tetap berdiri. Ada kekuatan yang muncul tiba-tiba, energi yang tidak sesuai dengan keadaanmu, ketahanan yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan sekedar semangat sesaat, ini bukan dorongan emosi. Ini adalah kekuatan yang datang dari luar dirimu, tetapi bekerja di dalam dirimu. Kamu mungkin pernah mengalaminya saat menghadapi masa sulit, saat kamu harus tetap kuat untuk orang lain, padahal di dalam kamu sendiri sedang rapuh. Saat kamu tetap melangkah meskipun hatimu sedang hancur. Saat kamu bangkit kembali setelah kegagalan, kehilangan, atau pengkhianatan yang seharusnya menghentikan. Orang lain mungkin melihatmu dan bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan? Tapi jauh di dalam, kamu tahu bahwa itu bukan sepenuhnya kekuatanmu sendiri. Ada sesuatu yang menopangmu. Kekuatan seperti ini sering muncul tepat ketika kamu mengaku bahwa kamu tidak sanggup. Saat kamu sampai di batas kemampuanmu,
dan berkata dalam hati bahwa kamu tidak bisa melanjutkan sendiri. Di titik itu justru muncul tenaga baru. Pikiranmu menjadi lebih jernih, langkahmu menjadi lebih stabil, hatimu menjadi lebih tenang. Kamu terus berjalan bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu diberi kekuatan. Ada juga momen ketika kekuatan ini muncul dalam bentuk keberanian. Tiba-tiba kamu mampu mengatakan sesuatu yang sebelumnya tidak berani kamu ucapkan. Kamu mengambil keputusan yang selama ini kamu hindari. Kamu melepaskan sesuatu yang selama ini mengikatmu. Keberanian itu tidak datang dari kebiasaan. Itu muncul secara tiba-tiba, namun terasa tepat. Kamu mulai menemukan kembali suaramu. Kamu mulai berdiri dengan lebih tegak. Kamu mulai melihat arah dengan lebih jelas. Itu adalah tanda bahwa ada dorongan yang lebih besar sedang bekerja dalam dirimu. Kadang, kekuatan ini juga muncul di tengah tekanan yang intens. Situasi yang seharusnya membuatmu runtuh, justru membuatmu semakin kokoh. Kamu tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Ada daya tahan yang tidak biasa, seolah-olah ada fondasi baru yang sedang dibangun di dalam dirimu. Ini bukan sekedar ketahanan mental, ini adalah kekuatan yang menyentuh seluruh dirimu, dari pikiran, emosi, hingga fisik. Ketika kamu merasakan energi seperti ini, terutama di saat yang paling kamu butuhkan, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang diberikan kepadamu, tepat di saat kamu membutuhkannya. Sekarang, mari kita melihat keseluruhan dari semua tanda ini. Tuhan tidak pernah terbatas pada satu cara untuk berkomunikasi. Dia tidak hanya berbicara melalui kata-kata, tetapi juga melalui pengalaman, keadaan, dan bahkan melalui tubuhmu sendiri. Ketenangan yang tiba-tiba, tekanan yang tidak bisa diabaikan, air mata yang mengalir tanpa sebab, kehanatan di dalam hati, kegelisahan yang mengganggu, sensasi merinding, dan kekuatan yang muncul di saat kamu lemah. Semua itu bukan kebetulan. Tubuhmu bukan sesuatu yang terpisah dari perjalanan batinmu. Tubuhmu dirancang untuk merespon, untuk merasakan, untuk menangkap sesuatu yang kadang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Setiap kali ada perubahan di dalam dirimu, baik di dada, pikiran, atau perasaanmu, ada baiknya kamu memperhatikannya, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Karena tanda-tanda ini bukan untuk membingungkanmu, ini adalah undangan. Undangan untuk lebih dekat, untuk lebih peka, untuk lebih percaya. Semakin kamu mulai mengenali pola-pola ini, semakin jelas kamu akan melihat bahwa hidupmu tidak berjalan secara acak. Ada arah, ada bimbingan, ada kehadiran yang selalu menyertai. Tuhan tidak jauh, Dia tidak diam. Dia berbicara dengan cara yang mungkin selama ini kamu abaikan. Dan sekarang, kamu mulai belajar bagaimana mendengarkan. Sekarang, setelah kamu memahami semua tanda ini, ada satu hal penting yang perlu kamu sadari. Mengenali tanda saja tidak cukup jika kamu tidak meresponsnya. Banyak orang merasakan tetapi mengabaikan. Banyak yang diberi sinyal tetapi memilih untuk tetap berjalan seperti biasa. Padahal, setiap tanda yang kamu rasakan adalah undangan untuk bertindak. Ketika ketenangan itu datang, itu adalah momen untuk berhenti dan mendengarkan, bukan untuk terburu-buru melanjutkan. Ketika tekanan muncul di dalam dadamu, itu adalah kesempatan untuk mengevaluasi arah, bukan untuk memaksakan keputusan. Ketika air mata mengalir, itu adalah ruang untuk melepaskan dan dipulihkan, bukan untuk ditahan. Saat hatimu terasa hangat, itu adalah dorongan untuk percaya dan melangkah. Saat kegelisahan muncul, itu adalah sinyal untuk berhenti
dan mempertanyakan arahmu. Saat tubuhmu merespons dengan merinding atau getaran, itu adalah momen untuk lebih peka terhadap apa yang sedang terjadi. Dan saat kekuatan muncul di tengah kelemahanmu, itu adalah tanda untuk terus maju tanpa takut. Setiap respon kecil yang kamu pilih akan menentukan arah perjalananmu selanjutnya. Seringkali, masalahnya bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena manusia terlalu sibuk untuk mendengarkan. Dunia penuh dengan distraksi. Pikiran terus dipenuhi dengan suara lain. Dan tanpa disadari, kepekaan itu perlahan menurun. Namun kepekaan bisa dilatih kembali. Caranya bukan dengan sesuatu yang rumit. Mulailah dengan memberi ruang. Belajar diam tanpa tergesa-gesa. Berani jujur pada apa yang kamu rasakan. Tidak langsung menolak perasaan yang muncul, tetapi mencoba memahaminya. Setiap kali kamu merasakan sesuatu yang berbeda, jangan langsung mengabaikan. Tahan sejenak, rasakan, perhatikan. Ada kemungkinan besar bahwa ada makna di baliknya. Semakin sering kamu melatih diri untuk peka, semakin jelas pola itu akan terlihat. Kamu akan mulai menyadari bahwa tanda-tanda itu tidak datang secara acak. Ada waktu yang tepat, ada momen yang spesifik, ada tujuan yang jelas. Kamu juga akan mulai membedakan mana yang sekadar emosi biasa dan mana yang membawa kedalaman yang berbeda. Mana yang datang dan pergi begitu saja, dan mana yang meninggalkan kesan yang kuat di dalam dirimu. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna dalam memahami semuanya. Ini tentang menjadi lebih sadar dari sebelumnya. Akan ada saat di mana kamu masih ragu. Akan ada momen di mana kamu salah mengartikan. Itu wajar. Yang terpenting adalah kamu tidak lagi hidup tanpa perhatian terhadap apa yang terjadi di dalam dirimu. Karena semakin kamu peka, semakin kamu akan melihat bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada bimbingan yang terus bekerja, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Ada perlindungan yang hadir dalam bentuk perasaan yang tidak nyaman. Ada dorongan yang muncul di saat yang paling tepat. Ada penghiburan yang datang tanpa diminta. Semua itu menunjukkan satu hal. Ada hubungan yang nyata antara dirimu dan sesuatu yang lebih besar. Dan hubungan itu tidak dibangun dalam satu hari. Itu tumbuh melalui perhatian, melalui pengalaman, melalui keberanian untuk mendengarkan. Mulai hari ini, jalani hidup dengan kesadaran yang baru. Jangan hanya fokus pada apa yang terlihat di luar, tetapi juga pada apa yang terjadi di dalam. Karena seringkali, arah hidupmu ditentukan bukan oleh apa yang kamu lihat, tetapi oleh apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu meresponsnya. Ketika kamu mulai hidup dengan cara ini, kamu tidak lagi berjalan secara sembarangan. Setiap langkah menjadi lebih bermakna. Setiap keputusan menjadi lebih dalam. Setiap momen menjadi lebih hidup. Dan perlahan, kamu akan menyadari sesuatu yang sebelumnya mungkin terlewat. Bahwa selama ini, kamu tidak pernah berjalan tanpa arah. Kamu sedang dibimbing, sedikit demi sedikit, melalui cara-cara yang halus, namun nyata. Sekarang kamu tahu bagaimana mengenalinya. Tinggal satu hal lagi yang perlu kamu lakukan, terus mendengarkan, dan berani mengikuti arah itu.